Kula nuwun. Mangga. Jangan Bung, jagungane wong badan menghubung. Kali ini di episode spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94, kita telah kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah pemuda berprestasi di bidang seni budaya Indonesia. Beliau adalah Mas Bathara Saferi Gadi Dewandoro. Benar ya Mas? Benar, Mas. Iya. Terima kasih banyak. Selamat datang. Terima kasih. Sugeng Rawuh di Jangan Bung. Terima kasih banyak. Sugeng Rawuh itu selamat datang. Iya. Mas Ara keturunan Jawa kan? Keturunan Jawa. Tapi karena sering di sini jadi mungkin bahasa Jawanya agak kurang. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman ngomong Jawa gitu aku masih paham. Masih paham. Tapi kalau untuk membalas, nah itu yang harus mikir keras. Oh iya. Kalau saya udah lama di Jakarta tapi masih medok. Kebalikan ya. Iya, kebalikan. Mas Ara. Ya, Ini halo. Mas Jangan Bung. Jangan Bung. Jagongane wong badan menghubung. Jadi beberapa menit ke depan kita cuma ngobrol aja. Ngobrol yang tentunya pasti kalau datang di sini pasti orang yang menginspirasi. Waduh, Pasti. amin. Ya. Amin. Dan yang lebih membuat saya bangga lagi, Mas Ara ini udah beberapa kali datang di Kick Andy. Nanti saya selevel lah sama Andi Noya ya. Udah wawancarai Mas Ara selevel lah. Alhamdulillah. Kacek Sidi. Ya. Bedanya cuma saya nggak gundul ya. Gundul aja ya. Tuh. Mas Ara ini juara Indonesia Mencari Bakat tahun 2021 menampilkan performa seni tari. Nah, coba Mas diceritakan Mas perjalanannya. Sebenarnya Indonesia Mencari Bakat itu yang nggak kita rencanakan sebenarnya pada awalnya. Aku sama Denta dulu, salah satu personil dari Kesatria itu sebenarnya pernah ngikut audisi IMB. Setelah sukses audisi IMB pertama, kan ada Rumingkang, Hudson yang Iya, yang pertama. Brandon itu kan bener-bener booming banget dulu kan, karena masyarakat Indonesia masih banyak yang nonton TV. Dan ajang pencarian bakat kayak gitu nggak banyak kan yang bisa menampilkan seni-seni yang lain selain nyanyi gitu kan. Nah kemudian ada audisi MB kedua, aku ikut sama Denta, ada nama grupnya itu kita bertiga, aku lupa nama grupnya apa tapi itu sama anak sanggar juga bertiga. Terus habis itu kita nggak lolos, kita tuh lolos cuma sampai babak ketemu sama produser belum sampai ke juri artis, itu nggak lolos. Terus habis itu udah lama berjalan, cuma ngikut-ngikut IMB doang sampai Sandrina yang IMB 3 itu muncul. Terus udah ngikut-ngikut aja. Terus kita fokus sama karya-karya di Swarga Loka, karya-karya kita. Sanggar Swarga Loka namanya ya? Ya. Fokus di Sanggar Swarga Loka, lewat karya-karyanya. Terus ada kesempatan kemarin pas lagi pandemi, kita bingung mau ngapain, kita cuma bikin konten aja di YouTube channel Swarga Loka Art. Terus ada info tiba-tiba ada audisi IMB lagi. Sebenarnya kami berlima itu berkumpul itu karena karya pertamaku waktu 2012. Jadi aku dapat kesempatan berkarya waktu itu untuk hari ulang tahunnya Swarga Loka. Itu kan memang ada penghargaan kalau nggak salah dari Himpunan Seni Budaya Indonesia milik Pak Herman Suparno. Itu ada beberapa koreografer, ada dari Solo, Mas Trian, terus habis itu ada dua lagi. Nah, untuk mewakili pemudanya dipilihlah aku. Pada waktu itu usiaku 15 tahun. 15 tahun SMA berarti. Ya, SMA kelas 1 kalau nggak salah. Enggak deh, SMA. Iya, ya sekitar segitu. Terus habis itu kemudian mulailah aku memilih teman-teman untuk ada di karya itu. Ada 10 orang. Nah, 10 orang ini adalah teman-temanku yang selama perjalanan berkarirku sampai sekarang itu berganti-ganti. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk lagi. Biasalah kayak gitu ya. Nah, akhirnya yang paling bertahan di antara 10 ini sampai sekarang adalah kita berlima. Yang timnya itu Tim Kesatria namanya ini. Tim Kesatria. Tim Kesatria ini bertahan berlima sampai sekarang. Terus kita punya visi dan misi sebenarnya pengen ikut kompetisi internasional. Terus waktu itu mikir kalau misalkan kita mau ikut kompetisi internasional, kita harus dikenal dulu sama masyarakat Indonesia. Di Indonesia dulu. Lewat apa ini caranya gitu kan? Cari ajang lah. Cari ajang. Nah, kebetulan ada IMB. Dulu sebenarnya kita ragu-ragu sih ikutnya karena
yakin gak sih, maksudnya masih mau ikut lomba-lomba kayak gini gitu kan dulu. Lomba-lomba kayak gini. Terus akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah ikut aja, kita coba lihat kalau industri pertelevisian itu seperti apa sih gitu kan. Akhirnya join, deg-degan juga sih pas audisi. Kita masuk 50 besar. Masuk 50 besar audisi di Jakarta, di audisi juri artis. Alhamdulillah dapat komentar positif dari keempat juri. Terus kita diloloskan ke 20 besar. Nah, barulah di situ mulai perjalanan Indonesia Mencari Bakat kita sampai final. Awalnya nggak sengaja, berarti. Awalnya nggak sengaja karena pandemi. Berarti di luar ketidaksengajaan itu, Ya. berarti ada sesuatu proses yang dijalani di luar EMB ya. Itu Ya. ngapain saja sih? Di luar Seorang IMB. Batara itu ngapain aja? Di luar IMB sama seperti yang di IMB sih. Sebenarnya kita berkarya terus dari Berkarya. 2012. Aku dari karir ke 2012 sampai titik sekarang itu tetap alhamdulillah masih dapat kesempatan berkarya terus gitu. Sebenarnya itu juga terjadi karena aku mendapatkan penghargaan, Mas. Aku menganggap penghargaan itu adalah titik poin untuk lanjut atau berhenti. Oh, sebentar. Sebelum ke penghargaan, karyanya Mas Ara itu bentuknya apa saja sih karyanya? Oke. Karya aku tuh sebenarnya bentuk tari kreasi paling banyaknya. Tari Tari kreasi ya kayak durasi 7 menit, 5 menit gitu. Nah, terus yang di IMB ini mulai ke arah-arah tari-tarian 3 menitan. Gitu. Jadi emang tari-tari kreasi yang bisa dibilang ngangkat cerita atau ngangkat idenya tuh dari ide-ide lokal. Contohnya kayak gandrung, aku bikin tentang gama gandrung. Nah, perjalanan gandrung Jadi Banyuwangi. pijakannya dari tradisional. Terus ada Wirakusuma Negara itu dari keprajuritan Jawa Tengahan gitu Iya. yang pakai gedebo gitu, Panah, busur panah. busur panah. Jadi rata-rata karya-karyaku ini mengembangkan dari apa yang sudah terjadi di ibaratnya di industri tari tradisi Di daerah ya. di daerah. Terus kemudian aku coba lihat kembali, terus ibaratnya dikulik-kulik kembali Peluang-peluang dan, dikembangkan lagi. peluangnya seperti apa, bisa sampai kayak gimana megang gendewo itu bisa sebenarnya arahnya bisa kemana aja sih kayak gitu-gitu. Akhirnya terbentuklah tari-tari itu. Kalau saya terjemahkan mungkin seperti ini. Dari seni tradisional kemudian mendapat sentuhan anak-anak muda menjadi karya yang lebih menarik gitu ya mungkin ya. Ya, bisa dibilang gitu karena targetku selama di Jakarta adalah anak-anak muda di kota-kota besar yang jarang tersentuh dengan tradisi. Apalagi tari terus Apalagi laki-laki tari. lagi ya. Iya, betul. Kalau Mas Ara sendiri backgroundnya belajar nari itu sejak tahun berapa? Pas umur berapa? Background belajar nariku tuh apa ya? Kalau bisa dibilang sebenarnya dari kecil, dari TK tuh aku udah punya ketertarikan, tapi gengsinya tinggi. Gengsi gimana tuh? Gengsinya tuh misalkan kayak di sekolahan emang disuruh nari, arahnya tuh emang disuruh ke nari karena memang mungkin bapak ibu bilang kali ya kalau misalkan ini anak bakatnya nari gitu kali ya mungkin. Jadi, Awalnya disuruh berarti? awalnya maksudnya disuruh untuk ikut-ikut kayak tari-tarian yang ada di TK-TK gitu, Hmm. tapi aku nggak mau. Aku lebih memilih untuk melukis waktu itu kalau di TK. Karena alasanku dulu itu adalah karena soalnya tarinya tari bebek. Iya. Karena materinya nggak menarik. Iya mungkin itu salah satunya karena materinya nggak menarik, jadi kayak nggak deh kayaknya Nggak nggak deh. dulu deh gitu kan. Jadi aku waktu itu sampai dipaksa-paksa. Aku ingat banget ada momen yang aku tuh ada di balik pintu TK gitu, maksudnya di pintu kelas untuk dicariin suruh ikut nari itu. Ada Ya, mau nggak ada mau, komentar, sembunyi. aku tetap nggak mau. Aku tetap nggak mau. Narinya bebek lagi. Terus ya habis itu satu SD mulai ada peluang-peluang diajarin gitu lah ya sama bapak ibu. Berarti bakatnya dari bapak ibu ya. Iya, Bapak alhamdulillah. ibu seniman juga seniman tari. Ya, bapak ibu seniman tari dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, lulusnya bareng dari SMKI Solo juga. Oh. Terus bareng terus ke ISI Jogja, terus habis itu menikah di tinggal di Yogyakarta lama. Akhirnya pindah ke Jakarta karena ibu itu diminta sama almarhum Pak Sampurno yang dulu di Taman Mini, untuk menjadi salah satu penari di Pelangi Nusantara. Nah, itu adalah awal karir bapak juga di Jakarta. kerja di Jakarta di mana namanya? Taman Mini. Taman Mini. Berarti awalnya sekolah di SMKI. Ya. Bapak Ibu di Solo, kemudian ke Jogja kuliah, kemudian dipanggil lah Dipanggil ke Taman Mini. ke Taman Mini. Nah, di situ mulailah aku dikenalkan dengan lingkungan tradisi. Karena kan ya aku bilang aku adalah anak yang beruntung terlahir dari kedua orang tua yang memang concern terhadap seni pertunjukan tari khususnya. Terus habis itu tinggal di lingkungan Taman Mini, banyak
banyak bisa melihat proses-proses kreatif, dunia kreatif. Terus ya apa namanya, bapak ibu juga maksudnya emang benar-benar mau ngajarin betul anaknya untuk bisa ada di industri ini gitu. Iya, iya. Berarti memang lingkungannya sudah sejak lahir sudah mendukung sebenarnya ya. Cuman karena gengsi nari bebek tadi ya, jadi tertunda ya belajarnya. Kalau apa sih yang membuat yakin seorang Bathara ini menempuh jalur ini untuk karirnya? Ya itu apa sih yang bikin yakin ini? Kayak mungkin aku juga sering ngikutin podcastnya Raditya Dika juga ya, karena beliau kan bilang sebenarnya apapun yang kita pilih, kalau misalkan kita bisa naikin value kita, rezeki itu akan ngikut gitu. Yakin aja. Yakin dengan itu gitu. Pasti orang yang memiliki value yang tinggi pada satu bidang tertentu, dia akan dicari orang dan bisa dibayar mahal gitu. Itu yang aku pegang juga sih. Jadi karena memang aku ngerasa tari itu menjadi, kalau dari bukunya Pak Sal bilang, menjadi kendaraan. Pak Sal Murgianto. Asal Murgianto. Tari itu menjadi satu kendaraan aku untuk belajar banyak hal. Itu yang udah aku pakai dari lama gitu, dari umur aku dari 2015 tuh aku udah mencoba memahami itu. Bisa belajar apa aja sih? Banyak banget. Kalau misalkan tari yang sekarang aku semakin terbuka adalah tentang apa namanya, anatomi tubuh, kesehatan, ya pasti itu ya, sosial, interaksi kita terhadap lingkungan. Terus kemarin juga sempat ikut Indonesia Bertutur, terus kita belajar tentang situs, antara situs dan tubuh. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya bisa kok kita pelajari asal kita berdiri pada satu bidang yang kita yakini gitu. Dan nggak menutup kemungkinan kita tuh tetap bisa berwawasan luas gitu, untuk memahami dan kita bawa dari apa yang kita dapat itu untuk kendaraan kita. Kalau orang umum melihat kan belajar nari, apa sih belajar nari untungnya? Ngapain sih kita terjun di dunia tari, menjanjikan nggak sih kan gitu ya? Stigma orang kali ya. Anak-anak muda yang laki-laki tentunya itu sangat jarang yang mau belajar nari. Mungkin kasih saran deh buat teman-teman deh. Generasi apa XYZ apa ini. Sebenarnya kalau bisa dibilang menjanjikan atau enggak, itu tergantung dari kita masing-masing. Semua pekerjaan itu pasti kalau ditanya menjanjikan atau enggak tergantung personnya. Tergantung seberapa kuat usahanya. Iya, tergantung seberapa kuat usahanya. Kalau misalkan kita pintar mencari banyak peluang dari sini, akan banyak juga terbuka pintu-pintu gitu. Kayak misalkan dari tari aja kita bisa ngajar bisa ngajar, terus habis itu bisa membuat koreografi, membuat karya koreografi. Misalkan sekarang industri musik kan bertumbuh, pasti industri tari, penari latar untuk musik itu juga pasti akan bertumbuh gitu kan, akan banyak memunculkan generasi-generasi baru lagi, penyanyi baru tumbuh, pasti penari-penari baru akan tumbuh lagi gitu kan, akan saling berganti, beregenerasi gitu. Itu peluangnya lagi. Terus habis itu ngajar di sekolah juga masih bisa, yang cinta dengan pendidikan kita masih bisa mengajari, melatih anak-anak yang di sekolah SD, SMP, SMA. Peluangnya banyak, bisa dilihat di FLS 2N. FLS 2N yang sekarang begitu berkembang. Apa itu FLS 2N? FLS 2N itu adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional yang diadakan oleh Kemendikbud, dari pemerintah ya, dari pemerintah untuk anak-anak sekolah lomba dalam bidang seni gitu. Nah, di situ kalau bisa dibilang, kalau aku lihat dari teman-temanku ya, itu adalah juga ladang untuk mencari pundi-pundi. Setiap tahun itu ya? Setiap tahun ada. Dan sekolah pasti jor-joran untuk mengeluarkan biaya. Berjenjang itu lombanya? Berjenjang. Dari kabupaten, terus masuk ke provinsi, habis itu baru ke nasional. Berarti udah rutin setiap tahun itu? Ya, udah rutin setiap tahun. Karena anak-anak yang menang, yang dapat medali emas itu dapat privilege untuk masuk ke jenjang SMA berikutnya kan, jalur prestasi. Nah gitu, makanya banyak yang mengincar medali emas. Pasti kan itu akan naikin nama sekolah juga. Pasti sekolah akan ngeluarin jor-joran juga. Nah itu adalah ibaratnya dibilang koreografer bisa berkarya di situ lewat challenge tema-tema yang dilontarkan Kemendikbud, dan juga bisa menghidupi gitu. Juga pemusiknya juga ya? Iya, pemusik juga banyak banget. Ada monolog, macam-macam lomba-lombanya. Pelatihnya, iya, semuanya ya? Pasti banyak kok peluang-peluangnya, terutama maksudnya cowok-cowok ya.
Aku rasa malah justru sebenarnya tuh koreografer tuh yang banyak terkenal itu lebihnya laki-laki. Kebanyakan sebenarnya. Apa namanya, kayak misalkan mungkin kalau laki-laki kan kita nggak ada masa hamil ya. Ya ada, terus kemudian nggak ada mengurus anak Iya, ya. ada sebenarnya masa istrinya Makanya nggak doang. setiap hari. Jadi maksudnya masa transisi itu kan nggak ada di laki-laki gitu Lanjut kan. aja. Ya lanjut terus. Mungkin secara karir tuh sebenarnya laki-laki tuh berpeluang lebih besar, Lebih luas, lebih luas gitu. Apalagi kalau kita ngelihat yang koreografi yang Korea style, K-pop, itu banyakan juga koreografer laki-laki. Laki-laki semua. Kalau Ara selama menjadi seorang penari koreografer, prestasinya apa aja sih? Ya tadi kalau misalnya ngomongin prestasi, yang aku bilang prestasi itu menjadi titik poin aku sebenarnya. Mulai dari pertama itu aku ikut lomba di Selaras Pinang Masak, itu di Anjungan Jambi Taman Mini. Itu adalah lomba nasional tari kreasi. Waktu itu 2011, ini awal aku membentuk sebuah tim. 2011 itu aku bersikeras untuk mengikuti lomba itu. Tapi sebenarnya terjadi bentrok nih, ada bentrok antara lomba itu sama pementasan di Sorga Loka bekerja sama gitu pada kan. waktu yang bersamaan. Ya, pada waktu yang bersamaan. Jadi dari kalangan senior nih istilahnya udahlah nggak usah ikut, nggak usah sampai ya pokoknya ada nangis-nangisan lah di situ. Pokoknya aku kekeh untuk ikut lomba itu. Akhirnya aku bikin posisi sendiri berlima ini awal aku untuk membentuk tim ya. Membuat posisi sendiri, terus habis itu sama anak-anak bikin jadwal latihan sendiri. Ya intinya pada awalnya kita tuh nggak di ACC apa sih yang nggak disetujui untuk mengikuti nggak itu. disetujui untuk itu. Terus akhirnya ya karena kita udah terlanjur bersikeras, daftar sendiri, technical meeting sendiri gitu kan. Terus akhirnya para senior ini ya udahlah gitu, ya tetap di make upin sama mereka, tetap Akhirnya diantarin, tapi direstui. pada saat lomba kita memang nggak ditungguin. Jadi latihan namanya pentas sendiri. Ya udah pentas, terus habis pentas tuh kita langsung cabut, langsung pergi ke tempat pentas latihan yang tadi. ya, ke tempat latihan itu. Dan alhamdulillah itu pertama kalinya, maksudnya aku yang menata kelompokku sendiri juara 1 di event itu dari 38 peserta. Jadi awal karirnya Itu awalnya. menjadi itu ya penyemangat selanjutnya. Terus kemudian aku membentuk satu karya tekad yang tadi 2012 itu yang aku diminta untuk membuat koreografi ya. Itu pertama kalinya dengan musik live sama Pak Dedek Wahyudi waktu itu. Terbentuklah karya tekad yang idenya itu dari perlombaanku ini, dari proses lombaku ini. Jadi prosesnya itu dibuat karya lagi. Terus habis itu 2012 ini kita ikut lagi lomba ini. Terus ini kan ada piala bergilirnya mas. Jadi piala bergilir itu kalau 3 kali berturut-turut itu akan menjadi piala tetap. Oh ya. Jadi harus menang 3 kali harus dulu. menang 3 kali piala dulu tetap. Piala tetap. Kemudian tahun kedua kita ikut lagi, menang alhamdulillah juara 1. Itu kendalanya dulu apa ya? Awalnya tuh sakit cacar aku. Jadi ntar kalau misalnya aku ceritain tuh setiap perlombaan itu pasti ada aja aku ada trouble gitu. Nah itu alhamdulillah juara 1 lagi, 2 kali dapat piala bergilir. Tahun 2013-nya kan harus lagi ya kan. Nah tapi di tahun 2012 itu aku alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai penata tari tradisional Jawa Termuda. Tradisional Jawa Termuda. Itu aku kaget. Maksudnya gini, ini awal aku berkarya. Itu usia berapa itu? Usia 16. Saya 16 masih minta uang saku. itu awal aku berkarya. Kok maksudnya tiba-tiba ada nih penghargaan ini gitu loh. Pada saat itu aku dibilangin sama sekali mas. Tiba-tiba ada orang MURI datang. Pokoknya intinya aku cuma dibilangin ini ada orang MURI datang, nanti Batara nerima penghargaan ya. Aku nggak tahu penghargaan MURI itu sebesar apa. Nggak tahu sama sekali. Pokoknya terima ya udah terima aja gitu. Pas terima, terus aku liatin lama-lama terus mulai tahu tentang MURI. Loh ini maksudnya aku baru pertama berkarya kok bisa udah dikasih penghargaan kayak gini. Memang karyanya tuh udah lebih dari 3 sih. Terus habis itu pada saat momen itu aku sedang menata 150 penari anak-anak untuk pertunjukan. Itu lagi menata itu untuk drama wayang anak waktu itu yang masih base Jawanya tuh masih kuat banget gitu kan. Dapat penghargaan ini. Nah kemudian aku pernah ngerasa takut banget sama penghargaan ini. Maksudnya aku nggak pengen ini diberitakan terlalu berlebihan sama maksudnya sama manapun ya gitu. Karena takut
nggak bisa nerusin. Konsekuensinya gila gitu kan. Takut nggak bisa nerusin, terus takutnya kalau abis ini aku berhenti, terus penghargaan ini nothing gitu kan, nggak ada apa-apanya. Terus ya pada saat itu juga 2013 aku mendapatkan piala bergilirku yang ketiga. Lewat karya Gama Gandrung dulu itu benar-benar khusus diciptakan untuk Selaras Pinang Masak itu. Lomba itu sebenarnya lombanya nggak begitu gede-gede banget pas lingkupnya gitu, tapi karena kita berambisi untuk mendapatkan piala bergilir jadi piala tetap, kita bikin karya. Aku sampai ke Solo ketemu sama Tante Cahwati waktu itu, Cahwati Sugiarto, seniman Banyumas. Seniman Banyumas, sampai bikin musik Banyuwangian. Karena aku dulu taunya Tante Cahwati itu pernah ikut karyanya Bude Eli Lutan, Pak Dedi Lutan itu DLDC apa sih namanya, Gandrung Engtai, Gandrung gitu. Nah aku ngeliat Tante Cahwati di situ dengan suaranya yang menggelegar, Banyuwangiannya kan, di situ memang Banyuwangian kan, ngangkat Gandrung. Terus akulah memilih ya udah Tante Cahwati untuk jadi narasumbernya lah ya, itu bukan narasumber tapi untuk musisinya, komposing musiknya lewat suaminya Mas Waluyo. Iya Ya kan, padahal basicnya kan itu Banyumas ya. Tapi terima-terima aja nih Tante Cahwati kan sama Mas Waluyo, ya udah terima challenge itu, akhirnya muncullah musik Gama Gandrung itu. Mungkin suasananya juga bisa dibilang kalau musik Gama Gandrung itu nggak Banyuwangian banget gitu. Tapi ya itulah sebenarnya yang dilakukan sama Pak Dede dan drama wayang gitu. Kita tuh mengambil beberapa unsur-unsur tradisi dari manapun, Kalimantan ya pernah gitu kan, Sunda ya pernah gitu, masuk ke dalam sebuah karya gitu. Nah mulailah di situ Gama Gandrung dapat piala bergilirnya. Terus di situ aku mulai berpikir ini mesti lanjut, karirku di sini mesti terus. Jadi tiap tahun itu karena prestasi-prestasi tadi ya. Iya, karena titik poin tadi. Aku nggak mau ini titik poin nih jadi drop. Maunya up naik terus gitu kan, karena ya bertaruh sama nama sendiri juga gitu kan, nama sendiri, nama orang tua, nama sanggar pula gitu kan. Terus habis itu mulai 2014 dapat kesempatan berkarya lagi. Berkarya terus itu Gama Gandrung itu karya pertunjukan kita pertama yang anak-anak muda ini nih, anak-anak kesatria juga. Aku mengkoreografi selama 1 jam pertunjukan. 1 jam. Dan penonton bener-bener datang ke pertunjukan kita. Itu pada saat karya Gama Gandrung itu, maksudnya gimana ya? Waktu kecil aku kan bermimpi, pas ketika aku di garasi rumah itu aku pernah bermimpi kalau aku pengen orang itu datang ke karyaku untuk emang nonton karyaku gitu. Karena waktu pas aku SD aku bermain di garasi rumahku membuat pertunjukan ya, aku bilangnya nari-narian. Jadi aku bikin panggungku di garasi rumah. Aku bikin panggungku di rumah sendiri, pot-pot di luar tuh aku tatain di panggung seakan kayak jadi taman gitu. Terus ada petasan kentut ya waktu itu, jadi kayak petasan kentutnya kalau dinyalain dia keluar asap warna merah biru. Itu aku beli untuk jadi kayak smoke gunnya. Jadi itu udah termasuk bikin pertunjukan itu ya? Bikin pertunjukan. Nah dulu penontonnya tuh hanya orang lalu lalang lewat, karena kebetulan di depan rumahku tuh ada polisi tidur jeglukan. Jadi agak pelan. Agak pelan otomatis, dan dia akan nengok. Nah disitulah aku bercita-cita aku pengen suatu saat orang datang nonton pertunjukanku duduk. Nah di 2014 itu bener-bener karya tunggal kita di Gedung Kesenian Jakarta. Orang emang datang nonton gitu, beli tiket juga. Itu pertama kalinya aku bilang itu prestasiku ya. Itu maksudnya pencapaian. Nah, salah satu pencapaianku yang membuat aku terus haus lagi. Sampai sekarang 2015 aku dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu? Itu anugerah kebudayaan. Kategorinya anugerah kebudayaan. Aku dapat kategorinya di remaja berprestasi tahun itu. Jadi ada 4, kalau nggak salah ada 4 remaja berprestasi yang dipilih mendapatkan penghargaan itu tahun 2015. Kalau latar belakang pendidikan arah apa sih? Aku komunikasi seni pertunjukan. Komunikasi seni pertunjukan. Ya. Di mana? Di London School of Public Relations Jakarta. Waduh, bahasa Inggris angel. London School of Public Relations Jakarta. Inggris itu ya. Di Jakarta. Iya, jurusannya komunikasi tapi seni pertunjukan. Nggak jauh-jauh dari situ ya. Nah, lebih ke arah manajemen seni sih. Bagaimana maksudnya gini, inti dari semua yang aku rangkum di perkuliahan, bagaimana kita berkarya nih bisa mempromosikan karyanya sendiri gitu. Masuk ke ranah mana aja.
terus legalnya kayak gimana, ngurus apa namanya hak cipta dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke arah memanage hasil karya yang kita hasilkan. Berarti betul-betul yang kemampuan Ara membuat koreografi tari, kemudian menari, itu berarti di luar perkuliahan itu ya kemampuannya ya? Iya benar. Aku pokoknya dulu pernah punya janji gini, karena aku nggak boleh kuliah di isi Jogja atau isi Solo, nggak boleh keluar kota sama sekali sama bapak ibu. Terus otomatis aku harus nyari kuliahan mana yang maksudnya masih waktunya, aku nggak begitu suka kuliah yang waktunya acak gitu loh mas. Kan kalau misalnya aku ngeliat di kampus negeri kan ntar jam 8 ada kuliah, terus kosong, jam 5 baru ada lagi kayak gitu-gitu kan, terus kita nggak bisa milihin. Aku nggak mau yang kayak gitu. Jadi dari dulu pas SMA ketika suruh milih SNMPTN atau SBMPTN, aku nggak pernah mau ikutan, nggak tertarik gitu untuk kampus negeri. Jadi aku harus mencari kampus swasta yang memang cocok dengan jadwal ibaratnya gitu. Nah kebetulan dapat LSPR ini, dia tuh kuliahnya sebentar, jadi dari jam 9 sampai jam 12 doang, jadi kayak cuma sebentar. Terus sisanya ya udah bisa bebas berproses. Nah aku pernah punya janji, kalau aku nggak bisa kuliah di sana, aku tetap harus punya teman-teman yang kuliah di sana. Aku tetap harus bisa belajar dari maestro-maestro. Aku tetap harus bisa dapat materi-materi kuliahan yang didapatkan teman-temanku yang kuliah di sana. Jadi setelah aku kuliah di situ, aku aktif untuk mencari-cari workshop sampai ke Jogja, Surabaya, gitu-gitu. Ikut datang Langsung. belajar langsung karena nggak bisa berkuliah di perguruan tinggi yang seni langsung ya. Berarti memang ada usaha lain. Kalau ini peran orang tua di kesuksesan seorang Bathara sampai saat ini, itu seberapa besar pengaruh, seberapa orang tua itu membantu atau apa sama sekali tidak membantu atau bagaimana sih? Kalau misalkan untuk dari segi pengkaryaan mungkin orang tua banyak lepas ya, maksudnya banyak nggak ikut campur dalam di karyanya, di karya-karyaku ya, bukan karya yang kolaborasi, tapi di karya-karyaku orang tua nggak pernah banyak ikut campur untuk melihat ini harus gini nggak, justru ya udah dibiarkan saja gitu, diberi kebebasan. Kalau orang tua tuh lebih ke ini sih, lebih ke bagaimana aku bisa menjadi sosok leader yang baik buat teman-teman. Jadi lebih banyak memotivasi bapak terutama, maksudnya mengajarkan aku untuk bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di sebuah kelompok kecil kita untuk bisa bikin impact yang besar buat lingkungan di sekitarnya. Itu ya maksudnya selalu yang diobrolin kalau misalnya setiap kita ketemu atau makan bareng. Kalau ibu lebih ke bagaimana Ara ini harus bisa menjadi seniman yang nggak menyakiti hati banyak orang, karena mungkin pengalaman bapak ibu juga yang ngerasain itu, dan aku juga maksudnya pernah merasakan itu di proses-proses bagaimana kesenian itu dihajar habis dengan kata-kata kotor ketika berproses. Itu yang nggak pengen bapak ibu lakukan di Swarga Loka. Itu yang harus di budaya itu yang pengen kita hilangkan gitu. Swarga Loka itu didirikan oleh bapak ibu. Kalau Ara sendiri di Swarga Loka itu menjadi apa sih? Kalau sekarang jadi direktur programnya Swarga Loka. Swarga Loka mau kemana itu ya, sama ibaratnya sekarang lagi jadi ujung tombaknya dari Swarga Loka yang mesti melesat jauh terus. Iya. Kalau melihat kesuksesan Ara di bidang seni tari, itu pasti banyak ya orang mengundang Ara sebagai pembicara atau narasumber atau motivator. Itu pernah? Alhamdulillah pernah. Sebagai apa aja sih yang pernah? Waktu itu pernah di Kick Andy. Kick Andy aku 2 kali diundang. Waktu pertama itu ya karena penghargaan Muri. Yang kedua itu waktu masih SMA berarti? SMA. Kick Andy. Ya. Halo Kick Andy. Masuk SMA tekan Kick Andy. Kameramen SMA lagi ngomong biar. Ini SMA udah sampai Kick Andy. Waktu itu juga Kick Andy itu alhamdulillah ya, maksudnya ada di Kick Andy itu membuat aku juga dikenal banyak orang. Jadi sampai sekarang tuh kadang-kadang masih banyak orang yang DM kayak, aku tahu mas tuh waktu di Kick Andy dulu. Jadi memberikan impact yang besar karena mungkin orang dulu masih nonton TV banget kali masih ya. TV banget kalau di tahun itu ya. Ya, terus habis itu kemarin diundang Kick Andy yang kedua karena Festival Musikal Indonesia. Ya, yang dia selenggarakan sama Kemendikbud juga, bekerja sama Eki Dance Company. Terus menaungi 7 komunitas musikal besar di Jakarta gitu. Terus itu kemarin diundang. Terus Sarah Sehan dulu juga pernah. Sarah Sehan ya, di Net TV. Terus habis itu Tea Time with Desi Anwar. Aku lupa itu di TV apa. Tapi TV One waktu itu juga pernah.
terus sisanya kayak di Raja Wali TV dan TV kayak gitu. Ini yang TV-TV ini. Ini yang TV-TV. Yang offline pasti lebih banyak lagi kan. Alhamdulillah. Seringnya ke kampus-kampus ya. Kampus-kampus. Karena kalau kita lihat di usia yang sangat muda, sekarang berapa usianya? 25 tahun. 25 tahun. Kalau saya melihat diri saya sendiri, saya malu lah menceritakan. Di saya 25 tahun ngapain aja. Gak banyak gitu loh, Mas. 25 tahun waktu SMA udah berbagai pengalaman yang luar biasa. Itu tentunya di peringatan Sumpah Pemuda ini tepat sekali kita menghadirkan seorang Bathara di sini yang mungkin bisa menginspirasi anak-anak muda. Amin. Kalau cita-citanya Ara apa sih yang belum kesampaian? Sebenarnya banyak sih apa yang mau dibuat ke depannya gitu, tapi memang harus ngukur plannya tuh bagaimana gitu. Pertama, kompetisi internasional belum kesampaian. Belum kesampaian itu ya. Kompetisi internasional belum kesampaian. Yang kedua, pasti pengen bikin drama wayang. Ini drama wayang ini adalah salah satu produk unggulan dari Swarga Loka, kolaborasi antara seniman seniornya dan juniornya, kita yang muda-muda. Itu wayang berbahasa Indonesia yang sekarang memang lagi digalakan lagi untuk Swarga Loka untuk dikembangkan ke berbagai bidang gitu ya, berbagai sanggar-sanggar di Indonesia gitu. Nah, drama wayang ini pengen dibuat besar gitu, yang memang bisa di workshopkan juga nantinya gitu, dan bisa menjadi materi-materi kreativitas baru untuk sanggar-sanggar lain. Kayak satu kompetisi, big competition, satu kompetisi yang memang memunculkan bibit-bibit seniman baru yang akan menjadi idola masyarakat nih gitu. Jadi pengen memunculkan seniman-seniman daerah gitu. Seniman tari? Ya, seniman tari. Khususnya tari gitu, yang berwawasan luas, skillful. Dia maksudnya penguasaan teknik tarinya tuh luar biasa gitu. Berwawasan kebudayaan, terus paham terhadap lokal, paham terhadap tradisi. Berat ini. Ya, paham terhadap tradisi, terus paham terhadap bagaimana menjaga tubuhnya agar tetap prima gitu. Terus ya, yang pastinya secara look, penampilan dia mesti idola banget gitu. Kita pengen memunculkan industri K-pop ya. Industri K-pop kan memang yang dimunculkan adalah person. Akhirnya dia didolakan masyarakat, fotonya ada di poster, dijual di mana-mana gitu kan. Kita pengen tari itu punya sosok-sosok seperti itu, yang didolakan anak muda, main sosial medianya aktif, tapi skillful, penguasaan tradisinya jago, yang kayak gitu-gitu. Kita pengen coba cari dan memunculkan sosok itu. Gitu. Mungkin kalau kita lihat sekarang, sosial media dengan kecepatannya dalam menyampaikan semua informasi, terus sebagai seorang anak muda khususnya yang seniman tari tidak memanfaatkan itu ya eman-eman sebenarnya. Betul. Sangat disayangkan kan. Kalau saya sendiri tidak terlalu aktif bermedsos, tapi di beberapa kesempatan membuka Instagram itu melihat beberapa tampilan-tampilan tari tradisional yang mulai dikemas dengan unik, dengan durasi yang hanya beberapa detik, ada 1 menit. Itu juga menarik sekali. Ada TikTok, di mana seniman tari terjun ke TikTok. Wah, TikToknya jadi luar biasa juga ternyata. Kalau itu tanggapan Ara gimana sih kalau melihat kayak gitu? Sebenarnya aku senang banget ya, maksudnya selera masyarakat jadi diperluas gitu dengan tontonan-tontonan kayak gitu kan. Sosial media sebenarnya banyak banget gitu kan, banyak banget jenis tontonannya gitu. Kayak misalkan tari aja sendiri udah macam-macam. Ada yang jogetnya biasa aja tapi ngenakin gitu. Ada yang harus effort banget gitu, kayak misalkan Mas Andi Dea, Mas Dian Bokir itu kan effort ya, maksudnya kita butuh teknik, butuh latihan, butuh muscle yang kuat yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu mengisi lagu-lagu Jawa yang sekarang lagi ini kayak gitu-gitu. Terus ada juga orang yang memang kayak misalkan lebih ke arah yang serius-serius, yang nggak fun ya, maksudnya serius-serius, lebih ke ngeliatin skill tubuhnya, skill movement bergeraknya gitu. Ada juga yang memang yang tadi yang aku bilang yang biasa-biasa aja, yang effortless lah, maksudnya nggak ngeluarin effort banyak-banyak gitu. Nah, ada yang betul-betul dipersiapkan juga. Ada yang betul-betul dipersiapkan, harus quick change, ganti baju tiba-tiba di mana kayak ada Instagramnya Echa Laksmi kayak gitu-gitu kan, banyak banget sebenarnya pilihannya. Tinggal kita selera nontonnya tuh mau yang di mana gitu. Dan aku rasa itu adalah hal yang sangat positif dan bikin impact yang besar. Mungkin dulu gini,
pandangan laki-laki menari itu kan agak-agak gimana gitu. Ya. Tapi setelah melihat Mas Dian Bokir, Mas Andea gitu kan, Nah, dengan kegagahannya mereka kan orang jadi lebih terbuka. Iya. Wah, nggak semua penari laki-laki itu dicap kemayu gitu. Kalau pesan-pesan nih buat generasi muda dimanapun berada nih. Apa ya, kalau misalkan untuk anak-anak muda sebenarnya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya baik gitu, nggak ada hal yang salah. Apapun yang kita sukai, apapun yang kita senangi, kalau misalkan kita serius, tekun, dan emang bener-bener berambisi ada di dalamnya gitu, itu akan bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu, berdampak bagi, mungkin kita ngerasanya ini nggak berdampak besar ya, tapi buat orang-orang di sekitar kita itu mungkin berdampak gitu. Minimal memang kita nggak bisa jadi memeluk dunia kayak secara keseluruhan gitu, tapi kita bisa memeluk pohon-pohon yang ada di sekitar kita yang tumbuh gitu, yang pelan-pelan merambat yang akhirnya bisa sampai ke seluruh dunia gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu dengan tekun, serius, karena disitulah rezeki akan mengikuti. Ya, terima kasih Mas Bathara Saferi Gadi Dewandoro yang hari ini sudah hadir menemani saya Jagongan. Terima kasih banyak Mas. Ada manfaatnya, silahkan dipetik. Kalau saya yang ngomong gitu ya orang jelas kalau gitu. Yang disampaikan Mas Ara tadi menginspirasi, bisa menjadi semangat baru. Amin. Bagi anak muda yang ingin menekuni dunia seni tari tentunya, dengan melihat berbagai kesuksesan, penghargaan yang didapat oleh Mas Ara. Terima kasih banyak Mas sudah datang di Jangan Bung. Terima kasih.